Horas Balike Academy datang hadir di hadapan Anda ya untuk menyadarkan kita semua betapa brutal barbar biadab penegakan hukum yang ada di Indonesia. Siapa tahu ya presiden terpilih ini atau presiden Indonesia sejak 20 Oktober nanti ya, 4 hari lagi mendengarkannya ya, tetapi kita sebagai warga negara ya berhak karena kita adalah bagian dari republik ini juga, bukan hanya para pejabat itu saja ya. Kita berhak untuk mengingatkan kepada presiden dan para pejabat yang dipilihnya nanti supaya selalu ingat rakyat, karena tanpa rakyat tidak ada kekuasaan itu ya. Baju dinas, fasilitas segala macam dan kekuasaan itu semua dari rakyat. Ingatlah itu Pak Prabowo. Ya, lagi-lagi saya ingatkan. Ya, benahilah penegakan hukum di Indonesia yang sudah sangat hancur ya. Mungkin kalian yang ada di atas sana ya, yang sekarang berada di puncak sana itu menganggap semuanya baik-baik saja ya. Tetapi kita rakyat jelata tidak ya. Hancur sekali nih penegakan hukum di Indonesia ya. Sama seperti astronot kalau melihat dari stasiun luar angkasa itu sepertinya bumi itu damai sekali ya. Padahal jika ada di daratan, di bumi, waduh banyak sekali penipuan, rekayasa, perang, dan lainnya. Jadi, Pak Prabowo, ya, karena Anda sekarang sedang berada di puncak, kami beritahu. Ya, mungkin Anda dari kejauhan sana, di atas langit, ya, jauh dari kehidupan rakyat, mungkin tidak tahu. Ya. Tahu mungkin tidak pernah nonton TV atau menonton YouTube, ya, betapa barbar biadabnya ini penegakan hukum di Indonesia ini. Ya. Selama 10 tahun ya, semenjak Presiden Joko Widodo ini banyak sekali kejadian-kejadian ya, terutama pada saat ini ya, Kapolrinya Tito Karnavian itu ya, seorang jenderal penipu rekayasa, ya, otak rekayasa itu ya, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang memangsa rakyat ya, terutama ini kasus Jessica Kumala Wongso ini ya, Tito Karnavian saat itu sebagai Kapolda Metro Jaya ya, memanipulasi barang bukti digital demi prestasinya si Tito Karnavian ini dan jenderal penipu lainnya ya, Krisnamurti. Jadi hentikan ini gitu loh, benahi ini. Jadi kalau saya lihat ya 10 tahun terakhir ini saya nggak tahu kalau sebelumnya ya apakah lebih baik atau lebih buruk, saya tidak tahu. Tetapi apa yang kita amati bahwa di kepolisian ini ya, scientific crime investigation itu cuma omong kosong Pak Prabowo ya, omong kosong ya. Kita melihat kasus kematian siapa itu, Vina dan Eki itu. Ya, jadi bayangkan ya, selalu Kapolri ini mengatakan scientific crime investigation, tetapi fakta di lapangan itu omong kosong. Ya, mereka lebih mengandalkan kepada pengakuan, ya, kesaksian, pengakuan. Ya. Bahkan pengakuan itu diekstrak atau didapatkan dengan penyiksaan. Ya. Ada pemukulan, penjambakan oleh Rudiana dan kawan-kawannya ini. Itu Rudiana aja nggak bisa dibereskan oleh si Listio Sigit Prabowo ini ya. Sudah jelas ada videonya di situ. Ya, tangannya itu ingin memukul ya. Itulah bayangkan itu. Ya. Tidak menghormati hak asasi manusia. Ya. Kesaksiannya atau pengakuan didapatkan dengan cara-cara seperti komunis. Bukan menggunakan scientific crime investigation. Ya. Bahkan bukti-bukti bukti-bukti saintifik ya, bukti-bukti ilmiah justru sengaja disembunyikan ya, ada ekstraksi HP Vina di berkas gitu, bahkan tidak disajikan di pengadilan ya, terus HP-HP yang lain yang terlibat juga itu tidak sengaja tidak dikupas atau disajikan di persidangan ya. Inilah gaya komunis yang hidup di kepolisian Indonesia ini ya. Bayangkan ya, pakai pemukulan, penyiksaan gitu. Inilah rekayasa yang sangat barbar, brutal, biadab ya. Barang bukti ilmiah sengaja disembunyikan yang menguntungkan terdakwa ya. Tetapi dilakukanlah penyiksaan-penyiksaan yang tidak menghargai hak asasi manusia. Bayangkan ini Pak Prabowo ya. Inilah kondisi penegakan hukum yang dialami oleh masyarakat ya. Indonesia yang sesungguhnya gitu loh. Jadi kalau Anda masih pilih Listio Sigit Prabowo sebagai Panglima Hukum Sipil, ya kami mau apa? Nasib kami ya mungkin nanti lebih buruk dia, karena memang prestasinya orang itu yang membuat kepolisian Indonesia menjadi yang terburuk di Asia Tenggara tahun 2003.
Kalau Anda memilih Listio Sigit Prabowo lagi, maka Anda mungkin ekspektasinya mau membuat kepolisian Indonesia terburuk sedunia, gitu. Pelanggaran hukum, pelanggaran HAM di mana-mana. Ya. Ini masih contoh kecil aja yang muncul di permukaan. Kita nggak tahu ya ribuan kasus yang tidak terekspos publik ya, tidak ada exposure dari media gitu. Jadi inilah kondisi kita saat ini yang dialami oleh masyarakat jelata seperti saya, Pak Prabowo. Ya. Penyiksaan, ya, manipulasi. Ya. Bayangkan ada video CCTV, kita lihat ya kasus Vina Cirebon ini, pengakuannya tidak bisa dibuka. Ini negara apa ini? Katanya kita negara G20. Ya. Video CCTV, ada statement di keputusan itu tidak bisa dibuka, ada katanya gelap. Ini sangat memalukan ini, Pak Prabowo. Ya. Kondisi penegakan hukum di Indonesia itu suka-suka polisi. Gitu. Ya. Bayangkan ada video CCTV nggak bisa dibuka, nggak bisa dibuka. Kita negara G20 tidak bisa dibuka video CCTV, padahal gampang sekali, tinggal ke vendor. Itu ada password, master passwordnya lah, kalau kunci di hotel gitu ya kan, untuk dikembalikan ke password default. Ya. Terus ada lagi bukan spyware, password yang digunakan oleh kepolisian itu untuk melakukan brute force, ya, untuk menebak kunci itu dengan cara software itu. Sudah kalian punya itu polisi ya, dan banyak lagi teknologi tinggi. Ya. Ini kan sengaja untuk merekayasa kasus ya, dengan menyembunyikan barang bukti ilmiah, sehingga rekayasa tersebut sesuai dengan pengakuan berdasarkan kesaksian yang dibuat-buat atau kesaksian yang didapatkan dengan penyiksaan. Inilah ya, kita mundur sekali penegakan hukum di Indonesia 10 tahun terakhir. Jadi Anda tidak bisa lagi merasa ini tidak pernah terjadi ya. Anda jangan buta, tuli, dan bisu. Ya, dengarkan penderitaan rakyat, khususnya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia ini. Benahi, tapi caranya ya ganti Kapolri itu. Jangan itu saja, dia Kapolri terburuk itu sedunia mungkin, gitu loh. Ya, ya minimum Kapolri terburuk se-Asia Tenggara, ya, terburuk nomor 18 ya, dari 100 negara. Bayangkan. Jadi ya pikirkanlah nasib rakyat ya, karena kami memilih Anda ya, atau jutaan yang memilih Anda itu kan berharap nasib rakyat itu berubah ya. Minimum mulailah dengan penegakan hukum ya, libas itu semua polisi-polisi kotor gitu. Tidak ada lagi pemalakan ya di jalan ya, yang memalak-malak truk segala macam itu. Tidak ada lagi membuat SIM di persusah-susah gitu loh ya. Tes SIM itu masa kita sudah dapat sekali, begitu perpanjangan tes lagi, seolah-olah kita lupa hanya untuk naik motor atau naik mobil. Itu kan alasan aja dibuat-buat supaya bisa lewat jalur belakang. Memang tampilannya tertampil di situ mengurus SIM sekian, tidak ada pungli. Memang banyak tulisannya di situ. Tetapi apa yang terjadi? Terjadi sebaliknya, gitu. Benahi itu kebutuhan masyarakat apa, gitu ya. Belum lagi kasus Jessica Kumala Wongso ini paling brutal biadab yang dilakukan kepolisian Indonesia terhadap masyarakatnya, negara apanya, rakyatnya ya, pembayar pajak gitu. Ini yang paling brutal biadab ini di seluruh dunia, Pak Prabowo ya. Dan Listio Sigit Prabowo ini sebagai Kapolri diam. Sudah saya laporkan ke Dumas Presisi, saya laporkan ke Propam ya. Saya laporkan juga ke Komisi Kejaksaan, Komnas HAM, semua diam, ke DPR semua diam. Jadi rakyat harus mengadu kemana? Bayangkan barang bukti digital, video CCTV yang harusnya bisa membuat perkara itu lebih jelas, terang, malah dibuat kabur, dihancurkan resolusinya, dibuat kabur, dianimasi. Ya. Bayangkan itu dilakukan oleh Kepala Laboratorium Forensik Digital Mabes Polri ya, Bareskrim itu Muhammad Noel Azhar, gitu. Dan dia tidak diapa-apain sekarang, bahkan dilindungi oleh Listio Sigit Prabowo ini. Ya. Kapoldanya siapa saat itu? Tito Karnavian, yang akan Anda angkat sebagai salah satu menteri. Menteri apa? Gitu ya. Menteri sampah itu jadinya, Pak. Bagaimana Kapolda rekayasa seperti itu, Kapolri rekayasa seperti itu, mau Anda angkat jadi menteri? Ya menteri rekayasa lah. Semua dari mulutnya itu ya pasti mulut hasil rekayasa, gitu. Ya. Tanpa hati ya, secara biadab, brutal itu. Manusia sampah itu. Kok Anda pertimbangkan jadi menteri? Ya.
Ya kami kecewa lah gitu, apalagi saya yang menekuni bidang ini, paham benar ini rekayasa ini, barbar brutal ini. Harusnya kan Anda tangkap, pecat gitu ya. Nanti tanggal 20, setelah tanggal 21 ya, sidang perdana PK Jessica Wongso ya akan kita bongkar gitu loh. Dan kami akan melihat sikap Anda sebagai presiden ya. Apakah meminta pertanggungjawaban Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noor Nazar, para polisi dan polisi bajingan itu, dan para jaksa bajingan itu, Ardhito Muardi, yang menyajikan video CCTV rekayasa sebagai fakta persidangan, ya kami akan lihat tanggapan Anda. Kalau Anda diam saja gitu, sama seperti Presiden Jokowi gitu kan, terus apa gunanya kita memilih presiden yang baru? Untuk apa itu pilpres itu? Gitu. Kalau nasib rakyat tetap sama saja. Ya kita lihat, kita tunggu respon Anda. Apakah Anda berani untuk memecat, memidanakan Tito Karnavian? Kan gitu. Anda kan mantan Jenderal Kopassus, tempur. Katanya siap mati kan? Gitu loh. Ya kami tunggu mental Anda kan gitu untuk menumpas Tito Karnavian ini. Tetapi kalau diam berarti kan Anda berpihak sama Tito Karnavian ya. Jadi kita tunggu aja respon Anda. Mungkin sekarang tidak tahu betapa barbar brutal biadabnya ini Tito Karnavian ini. Tetapi setelah kita ungkapkan nanti di persidangan minggu depan atau 2 minggu lagi, ya kami tunggu gitu loh respon Anda sebagai Presiden Republik Indonesia yang katanya Jenderal Kopassus, ya, tempur, infanteri yang sudah pernah berhadapan dengan kematian berkali-kali kan gitu. Ya realisasikanlah itu, kita mau lihat gitu kan. Jadi buanglah semua omong kosong ya. Kami tidak perlu lagi omong kosong ya, ngomongnya enak-enak tetapi di rakyat ya susah gitu ya. Rakyat itu sedang susah Pak, ekonominya susah ya, penegakan hukum hancur ya. Jadi Indonesia ini sedang susah gitu loh Pak ya, daya beli rendah, harga pangan, harga bahan pokok tinggi gitu ya. Jadi kerja Anda berat sekarang, tetapi mulailah penegakan hukum yang benar. Pilihlah menteri yang sesuai dengan keahliannya, bukan kayak bagi-bagi jabatan gitu. Oh, partai ini ketua umumnya kasih menteri ini, partai itu ketua umumnya kasih itu. Apa keahlian mereka? Kontribusi mereka nanti untuk memperbaiki Indonesia ini. Ya, saya lihat yang dipanggil itu semua rata-rata ya, bagian besar orang-orang parpol. Ya, itu kan bertentangan dengan janji Anda yang katanya menempatkan ahli-ahli. Mereka ahli apa? Ya dari situ pun saya sudah pesimis ya, karena parameternya adalah bagaimana Anda memilih orang yang sesuai dengan keahliannya gitu, bukan orang yang parpol gitu tanpa ada skill teknis ya, skill apapun dia miliki di hidupnya, tapi tiba-tiba dia ngurus sesuatu yang teknis gitu kan. Ya, jadi seperti Einstein pernah mengatakan Pak Prabowo ya, kalau Anda ingin mengharapkan hasil berbeda tetapi usahanya sama, ya, usaha sama tetapi berharap hasil berbeda, maka itu adalah orang paling dungu di dunia, ya, gitu. Ya, sama seperti ini, Anda memilih parpol, ya, berharap dia hebat gitu, berharap ya dengan dipilihnya menteri-menteri dari parpol ini mengharapkan Indonesia hebat, jauh kali itu Pak, nggak mungkin itu. Ya, kalau di negara maju, ya kalau kita ingin mengadopsi apa yang terjadi di negara maju, apalagi terutama di Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, ya tempatkan yang memang bidangnya gitu loh. Ya bukan yang bagi-bagi jabatan gitu. Ini kan omong kosong ya. Ya ketua parpol ini jadi ini, ketua parpol sana jadi sana. Ya mending nggak usah multi parpol, satu parpol aja gitu. Kalau semua koalisi, ya nanti tidak ada oposisi. Ya, setiap orang kan perlu dikritik, apalagi dengan kekuasaan penuh seperti presiden. Kalau tidak ada koalisi, tidak ada oposisi, ya bagaimana nasib rakyat ini? Terus kami nanti ya sama saja melapor, ya semua sudah koalisi, nggak ada yang menyuarakan penderitaan rakyat. Nanti siapa yang tempat kami melapor kalau semua sudah satu gerbong koalisi? Seperti inilah penegakan hukum yang hancur. Kami laporkan kemana? Ke Komisi 3 DPR bungkam, Komnas HAM bungkam, Propam bungkam, Komisi Yudisial bungkam, Komisi Kejaksaan bungkam, ya bahkan Mahkamah Agung pun bungkam. Jawabannya cuma apa? Saya laporkan. Siapa itu? Binsar Gultum. Alasannya karena sudah lewat 3 tahun itu emailnya mereka sama saya. Jadi setelah 3 tahun bisa bersih hakim-hakim itu kan. Padahal minta negaji itu. Ya, pekerjaan hancur seperti itu, seperti Binsar Gultum, Partai Tulis Utapea, dan siapa itu Kisworo, ya, yang mempercayai video kabur seperti itu. Meskipun logika anak SD pun sudah paham itu video sudah dimanipulasi, tapi tidak ada konsekuensi dari pekerjaan mereka.
Dan kalau sudah kita tidak laporkan lewat 3 tahun, sudah bersih lagi mereka. Begitu menurut email mereka itu ya, Mahkamah Agung pada saya. Inilah ya kualitas penegakan hukum. Padahal 3 elemen penegakan hukum harusnya bisa saling counterbalance gitu loh. Dengan keseimbangan yang harusnya bisa. Kalau memang polisinya buruk, jaksanya bisa meneliti berkas, meneliti bukti-bukti. Ya, kalau memang dirasa tidak hasil rekayasa ditolak. Ini kan nggak semua bekerja sama dalam sistem penegakan hukum yang paling buruk sedunia. Ini pekerjaan Anda berat, tapi kalau memang ini hancurnya penegakan hukum di Indonesia ini Anda pelihara dengan memelihara Tito Karnavian dan Listio Sigit Prabowo, itu urusanmu sebagai presiden. Saya sebagai warga negara, ya cuma bisa mengingatkan kan gitu. Ya kalau Anda merasa semua baik-baik saja dengan hadirnya para jenderal pengecut itu, perekayasa itu, ya terserah lah kan. Anda yang merasa bisa menjadi presiden, Anda yang merasa bisa mampu mengubah Indonesia, makanya Anda mencapreskan diri kan. Tapi kalau hasilnya nol kan rakyat akan menilai. Kan gitu. Oke, kita sebutkan lagi ya, sebagai buruknya penegakan hukum di Indonesia. Dan semua serba suka-sukanya polisi. Gitu, Pak Prabowo. Lihat kondisi di lapangan. Ya. Barang bukti itu ya secara absolut dikuasai oleh polisi. Mereka bisa memanipulasi dengan gampang bukti-bukti itu. Menghadirkan ahli-ahli untuk menguatkan bukti-bukti rekayasa itu. Seperti kasus Jessica ya. Ada toksikolog, ya. Dasar pertimbangannya adalah video CCTV rekayasa dari Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto. Udah gitu salah itu mundur lagi toksikolog Mabes Polri itu ya, Bareskrim itu Nur Samran Subandi. Bayangkan konyolnya bagaimana ya. Ada lagi si Imadi Agus Gelgel membuat model matematika dari dari data yang sangat miskin, 6 data dicocok-cocokkan dan mengaku 99,9% keakuratan. Inilah ya, dari bukti yang rekayasa dipanggil ahli-ahli untuk menguatkan rekayasa itu, padahal itu bullshit semua gitu ya. Banyak ahli-ahli yang bisa dibayar gitu loh untuk menguatkan rekayasa itu. Ya inilah kemampuannya si Krishnamurti ini, memanggil ahli-ahli supaya mendukung rekayasa mereka. Belum lagi psikolog, kriminolog, apa yang dia mati ya, video CCTV si rekayasa. Koordinasinya Krishnamurti dan Tito Karnavian ini, ya. Psikolog mengamati video CCTV rekayasa, kriminolog juga, ya, mengamati gejala-gejala bagaimana gerakan-gerakan yang mencurigakan dari video CCTV yang sudah direkayasa oleh kepolisian. Apa nggak hancur Republik ini, Pak Prabowo? Kalau Anda masih sayang dengan Republik ini, ya, terutama untuk penegakan hukum, cari yang terbaik, yang berani, yang tegas, dan yang paling penting bersih. Gitu. Kalau Anda masih ada secuil sayangnya Anda kepada Republik ini, karena penderitaan rakyat itu dimulai dari para penegakan hukum yang hancur ini, ya, mulai dari kepolisian, jaksa, hakim, ya. Bagaimana video CCTV rekayasa ini, ya, diramu dengan sangat rapi oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti ini, menggunakan tangan kotor ahli forensik digital Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto. Ya. Selanjutnya, ya, bukti rekayasa ini dipakai oleh semua ahli, mulai dari toksikolog, kriminolog, psikolog, ahli hukum pidana, hakim. Ya, itulah pelanggaran HAM yang luar biasa oleh jenderal sampah ini. Ya, polisi itu, ya, Tito Karnavian, ya, calon menteri Anda itu tanggal 20 Oktober ini. Gitu. Bayangkan rusaknya Republik ini, gitu. Jadi mulai dari penegakan hukum itu benahi, yang lain bisa terserah Anda. Tapi penegakan hukum ini, Pak, benahi bagaimana caranya hukum ini bisa tegak. Kalau tidak bubar Indonesia ini seperti pernah Anda prediksi ya, tahun 2030 ya benar-benar bisa jadi bubar 2030 kalau penegakan hukum ancur-ancuran seperti ini gitu. Anda sekarang kan tanggal 20 ini memiliki kekuasaan penuh untuk mengubah apapun. Kita kasih kekuasaan oleh rakyat untuk mengubah apapun ya, mulai dari yang buruk menjadi bagus atau bahkan sebaliknya gitu. Jadi ini sekarang sejarah akan mencatat siapa Anda ya, sebagai presiden. Tapi jika Anda tetap memilih Tito Karnavian sebagai menteri Anda dan mempertahankan Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, di situ sudah bisa kami nilai di mana keberpihakan Anda kepada rakyat. Ya, kita tengok lagi scientific evidence, ya. Bagaimana Polda Jabar menangani scientific evidence, ya, tentang video CCTV di kantornya, di polseknya. Apa alasannya Pak Prabowo? Override. Tertimpa data itu karena lewat dari 11 hari katanya. Itu kan sudah kriminal itu, Pak. Harusnya Kapolda Metro Jaya saat ini ya, saat itu entah sampai sekarang atau itu sudah obstruction of justice itu loh. Bagaimana kok bisa dia membiarkan video CCTV kasus kematian Afif Maulana di Sumatera Barat itu
Itu bisa dia mengatakan dengan enteng apa itu bukti yang paling valid ya, video CCTV di Polsek di sana itu. Itu bilang override tertimpa, enak kali mulut jenderal seperti itu. Ya, tanpa apa dia, tanpa merasa bersalah begitu kan. Itu kan Kapolda hancur itu. Sumatera Barat itu. Ya. Itu pasti disengaja itu override itu. Itu dibiarkan sampai 11 hari running dari kejadian kematian. Tidak dikumpulkan bukti-bukti untuk menegakkan perkara hukum. Ini bagaimana ini hancur kali. Jadi penegakan hukum di Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke udah hancur Pak Prabowo. Hancur hancur-hancurnya. Ya. Kalau Anda biarkan ini, maka benar prediksi Anda 2030 Indonesia akan bubar. 2030 Indonesia akan bubar seperti prediksi Anda. Karena apa? Penegakan hukum itu paling hancur di Indonesia ini. Coba lihat, coba. Hancur semua. Ya, belum lagi kita tengok kasus pembunuhan Novel di Bogor ya. Itu kok bisa kepada wartawan, ya, seorang jurnalis, itu bisa dapat video CCTV yang otentik, yang tajam. Tetapi di kepolisian katanya video CCTV-nya kabur. Itu kan manipulasi lagi, itu rekayasa lagi itu. Ya. Sengaja mengatakan video CCTV-nya kabur, padahal ada yang asli, yang tajam. Ya. Sama seperti kasus Jessica ini, untuk melancarkan rekayasanya. Ya. Si Tito Karnavian Krisnamurti ini sengaja mengaburkan video CCTV itu untuk mengaburkan fakta-fakta yang sesungguhnya dan apa yang terjadi secara nyata supaya mereka bisa menggiring hakim. Ya. Itulah kasus pembunuhan Novel itu. Itulah, bayangkan itu kepolisian hancur. Itu yang harusnya ada video tajam, sengaja dia katakan kabur. Coba kasih saya video otentik itu Pak Prabowo. Kasih saya video otentik itu. Perintahkan Kapolri untuk memberikan kepada saya. Bisa saya analisis itu. Saya cocokkan wajahnya pembunuh itu. Bisa saya dapatkan itu. Berikan waktu saya seminggu. Bisa saya dapatkan itu. Siapa orang yang ada di CCTV itu. Yang otentik gitu. Itulah Pak. Main-main cara kerja mereka ini. Padahal 114 triliun anggaran Republik dari pajak rakyat, keringat rakyat kepada kepolisian ini. Inilah Listio Sigit Prabowo hancur. Belum lagi yang lain-lain yang mungkin saya tidak tahu. Gitu. Itu yang terekspos media. Itulah kualitas Listio Sigit Prabowo yang mau Anda perpanjang itu. Pikir Pak, pikir. Untuk kepentingan rakyat. Mulailah dari penegakan hukum. Benahi itu hukum. Penegakan hukum itu. Ya. Tetapi kalau Anda tetap pilih orang-orang itu, yang hancur-hancur itu, ya terserahlah. Ya. Saya mau bilang apa, saya cuma masyarakat biasa kok. Ya. Anda akan dinilai oleh sejarah. Nah, oke, sekian dulu dari kami Baliki Academy. Inilah mirisnya kita, penderitaan rakyat. Terus kita memilih presiden yang memberikan janji-janji, tetapi tetap aja kita menderita, ya, bahkan lebih hancur. Ya, penderitaan rakyat semakin hancur dengan penegakan hukum, ya, yang hancur-hancuran. Gitu. Padahal kita terus berharap dengan presiden baru, kita pilih yang baru, kita masyarakat bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan penegakan hukum yang adil dan benar. Tetapi itu kebanyakan dari sebelum-sebelumnya, ya, pengalaman empiris, yaitu cuma khayalan saja. Ya. Oke, sekian dulu dari kami Baliki Academy. Horas.